Apa kabar hari ini? Kakak percaya adik-adik semua saat ini sedang dalam kondisi sehat. Nah, baik, kita siapkan hati dan jiwa kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita mengangkat pujian Allah hadir bagi kita. Adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Oleh karena pernyataan-Mu yang tetap hadir di dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggumu. Hari ini kembali kami akan beribadah, memuji-muji dan membesarkan akan nama Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, seminggu telah berlalu. Tuhan selalu menyertai kita dalam membantu mama papa, bermain, bersekolah. Nah, meskipun kita di rumah aja, kita harus tetap selalu bersyukur ya. Mari kita angkat pujian dengan menyanyi lagu Syukur Padamu ya Allah. Kita masuk dalam bermazmur berbalasan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 14 ayat 1 sampai 7. Alkitabnya dibuka ya. Yang tulisan keluar kakak Ina yang baca, terus tulisan ke dalam adik-adik yang baca ya. Firman Tuhan demikian. Kebebalan manusia untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, Tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia. Untuk melihat apakah ada yang berakal budi. Dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat.
Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak ada. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan Yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan. di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersuka cita. Amin. Adik-adik, selama ini tanpa sengaja kita telah menyakiti hati orang tua kita, menyakiti hati teman-teman kita, terlebih menyakiti hati Tuhan. Patutlah kita memohon ampun kepada Tuhan. Kita menyanyi dihapuskan dosaku. 1, 2, 3. Adik-adik, kepada kita yang datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan mengakui segala dosa kita. Nah, berita anugerah datang kepada kita yang diambil dari kitab Mazmur pasal 14 ayat 2. Kitab Mazmur pasal 14 ayat 2 yang berbunyi, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Kita menyanyi, Bapa Engkau sungguh baik.
kita mendengar firman kita pada pagi hari ini, kita mengangkat pujian Kitab Suci Hartaku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dan juga berkati Kakak Barto yang akan menceritakan firman-Mu. Berilah hikmat daripadanya ya Tuhan, agar ia berkata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab, kita baca Kejadian pasal 6 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-22. Kejadian pasal 6 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-22. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi ini telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi.
Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam sepanjang kehidupannya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita menyimak pembacaan firman Tuhan pada hari ini, coba kita kembali melihat atau mengingat kembali perenungan pada minggu-minggu sebelumnya yang menceritakan tentang bagaimana kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh manusia ciptaan Tuhan. Salah satu contoh yang kemarin diceritakan mengenai kisah Kain dan Habel. Ya, orang bersaudara yang akhirnya mereka saling membunuh. Ternyata dosa tidak hanya berhenti di situ. Dikatakan bahwa manusia semakin bertambah banyak, dan ternyata manusia makin menyenangi dosa itu. Apa yang terjadi adik-adik? Ketika manusia semakin bertambah banyak, mereka, ya karena sudah terbiasa dengan dosa, mereka selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Allah. Ya, salah satu contoh keinginan, ya, contoh dosa yang saya akan katakan di sini adalah keinginan. Dia mengingini sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi miliknya. Nah, itu salah satu contoh daripada dosa. Iblis di sini dia berusaha bagaimana caranya supaya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Iblis sangat senang, sangat suka untuk menjatuhkan manusia ini. Nah, ini yang terjadi ketika manusia semakin bertambah banyak, dosa juga semakin bertambah besar. Dan apa yang terjadi? Manusia lupa tentang konsekuensi daripada dosa ini. Ya, ketika melakukan dosa, selesai melakukan dosa, apa konsekuensinya? Tidak lain adalah penderitaan.
manusia akan mengalami penderitaan. Karena apa? Karena Allah melihat bahwa dosa yang telah dilakukan manusia itu sangatlah menyakitkan hati Tuhan. Ya, dikatakan firman Tuhan tadi bahwa Tuhan itu sangat sedih melihat kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh manusia. Dan apa yang terjadi dalam pembacaan tadi? Dikatakan bahwa Allah itu marah, dia murka terhadap manusia. Dan dia mengatakan bahwa dia akan memusnahkan bumi ini dan segenap ciptaannya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Allah murka, ketika Allah marah terhadap manusia, ya mungkin banyak contoh yang sudah kita lihat terjadi. Ya, di mana-mana terjadi, ada gempa bumi, ada tsunami. Ya, yang sudah pernah kita lihat dan kita saksikan itu terjadi. Itu akibat Allah murka terhadap tindakan-tindakan kejahatan yang dibuat oleh manusia. Namun saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata di zaman itu, ya, ada seorang yang hidupnya sungguh berkenan di mata Allah. Ya, sehingga dia mendapatkan kasih karunia dari Allah. Tidak lain adalah siapa nih? Siapa yang tahu? Yaitu Bapak Nuh. Ya, ternyata Nuh ini adalah seorang yang tidak bercela hidupnya di antara orang-orang sesamanya saat itu. Dia sungguh setia dan taat kepada Allah. Nah, apa yang Tuhan katakan dan firmankan kepada Nuh? Bapak Nuh, mari kamu buat bahtera. Tahu bahtera ya? Perahu, bahtera. Perahu mungkin lebih besar lagi kapal. Ya, karena kapal yang akan dibuat ini, ya ukurannya sangat luas sekali ya, sangat besar, panjang, tinggi. Ya, tolong kamu cari kayu gofir dan kamu membuat bahtera ini. Nah, ketika Allah berfirman kepada Nuh, ya Nuh mendengarkan firman Allah ini dan dia melakukannya dengan tanpa bertanya-tanya kepada Tuhan lagi. Untuk apa dia harus membuat bahtera sementara hidupnya dia berada di atas ketinggian gunung? Nah, tetapi bagaimana sikap seorang Nuh terhadap perintah Tuhan? Dia melaksanakannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika dia membuat bahtera, kita bisa bayangkan bahwa pasti orang-orang ya akan bertanya-tanya nih. Pasti ada bulian-bulian dari orang-orang lain. Kok nggak gila ya si Nuh ini ya? Kok buat bahtera sementara dia di atas gunung? Emang apa yang mau terjadi? Ya, Tuhan berkata kepada Nuh bahwa dia akan melenyapkan isi dunia ini. Sesungguhnya dia akan mendatangkan air bah yang akan meliputi dan memusnahkan semua isi bumi ini. Nuh sungguh percaya dan meyakini bahwa kata firman itu ya dan amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang, anak-anak Tuhan yang sudah dikaruniai keselamatan. Keselamatan yang kita dapati itu adalah keselamatan yang gratis ya. Gratis. Yesus sudah rela memberikan dirinya untuk mati di salib. Hanya untuk keselamatan kita. Kita sungguh bersyukur. Kita menjadi orang-orang yang telah dipilih Allah untuk menerima anugerah keselamatan itu. Nah, ketika Allah berfirman kepada kita, Allah menuntut kita untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan perintah Tuhan, maka tidak atau sepantasnya lah, sepatutnya lah kita mengikuti perintah Tuhan itu. Ya, sama seperti Bapak Nuh tadi. Dia selalu mengikuti apa yang difirmankan kepada dia. Di dalam zaman sekarang, ya apalagi di zaman yang susah ini, corona melanda negeri ini,
Ya, pasti nih, si Raja Iblis ini pasti berusaha bagaimana caranya supaya manusia yang saat ini kondisinya lagi susah nih, bisa jatuh ke dalam dosa. Itu pekerjaan iblis. Dia berusaha merongrong manusia, kita anak-anak Tuhan yang selalu dirongrong. Karena kita ini karena kebanyakan sekarang ya kita ada di rumah. Banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya dosa mengingini saja, dosa iri hati dan sebagainya yang kita lakukan. Banyak hal-hal yang mungkin saja bisa kita lakukan karena kondisi saat ini. Namun kita percaya sebagai anak Tuhan, ya, bahwa kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan ini, kita harus bersedia, siap untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang akan menolong kita. Sehingga perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, boleh jauh daripada diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan saya bawakan pada hari ini. Roh Kudus yang akan menolong kita semua untuk boleh memahami dan mengerti, terlebih mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita memberikan tanda ucapan syukur kita. Sebagai nas persembahan kita pada saat ini diambil dari Alkitab Mazmur pasal 20 ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian: kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Amin. Sambil memberikan tanda ucapan syukur kita menyanyi berlimpah sukacita di hatiku. Baik adik-adik, kita satukan hati kita akan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah memperkenankan kami beribadah, memuji-muji, memuliakan akan nama Tuhan. Biarlah ya Tuhan, segala puji-pujian dan syukur kami pada hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang sudah diperdengarkan
Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan memateraikan di dalam hati kami, agar kami boleh memahami maksud daripada firman-Mu ini. Terlebih Tuhan, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami juga bersyukur oleh karena Tuhan sudah melibatkan kami di dalam pekerjaan-Mu, lewat persembahan syukur yang sudah boleh kami berikan kepada Tuhan pada hari ini. Mari Tuhan Engkau memberkati agar persembahan ini boleh dipergunakan dengan baik untuk pelebaran firman-Mu. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami yang saat ini sedang berada di rumah masing-masing. Biarlah tangan kasih Tuhan yang memberkati mereka ketika mereka bermain, ketika mereka belajar, dan apapun yang mereka lakukan. Kami percaya bahwa jaminan sehat dan kuat yang daripada Tuhan boleh menjadi bahagian di dalam hidup kami semua. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat orang tua kami, oma, opa, kakak, adik, dan segenap saudara-saudara kami. Kami tetap serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan juga yang akan memberkati mereka, sehingga Tuhan mereka senantiasa hidup sehat, senantiasa kuat di dalam menjalankan setiap tugas dan pekerjaan. Terlebih ya Tuhan di dalam membimbing kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah ya Tuhan hikmat yang daripada Tuhan boleh menjadi bagian di dalam pemerintahan ini ya Tuhan, sehingga roda pemerintahan di negara ini boleh berjalan dengan baik dan adil. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, inilah doa dan seru sembahyang kami ya Tuhan. Ampunkan segala salah dan dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur pasal 18. Mazmur pasal 18 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-22. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Kita akhiri ibadah kita dengan melakukan pujian Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Haleluya. Amin. Kita lakukan "O berkati kami".
Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Nah, di rumah jangan lupa selalu rajin mencuci tangan. Terus tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat. Dadah, sampai jumpa.